Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Haleluya, puji Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua adalah saudara-saudaraku semua, adalah anak-anak Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Senin pagi ini tanggal 25 Juli 2022. Waktu begitu cepat ya Bapak Ibu. Minggu depan sudah 1 Agustus loh Bapak Ibu ya. Berarti kalau sudah Agustus, masuk ke September, Oktober, November, Desember, selesai sudah kita. Tinggal berapa bulan lagi tadi tahun 2022 akan memasuki tahun 2023. Artinya makin mendekati kedatangan Tuhan. Semua akan berakhir. Atau yang kedua, akan menjelang hari akhir hidup kita. Oleh karena itu, mari selagi Tuhan berikan kesehatan, selagi Tuhan memberikan saya sehat, melayani pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu, mari kita ikuti firman Tuhan. Karena kalau ikuti firman Tuhan, kita ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan supaya kita berbondong-bondong, supaya nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, supaya nanti yang selalu saya katakan, kalau Yesus datang dengan sangkakala berbunyi, nama kita ada, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini bicara tentang besar dan takjub, karena itu ada ayatnya, saudara. Besar tak takjub ya. Yesus itu adalah Tuhan yang besar dan sangat menakjubkan, saudara. Untuk itu mari kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari Senin ini. Mari kita utamakan Tuhan dulu. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Karena kita adalah anak-anak dari Yesus. Dia adalah Bapa yang sangat kita cintai. Semua kita kerjakan, kita bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa tunjukkan performa yang baik. Itu ingat Bapak Ibu Saudara semua, itu karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita. Kita awalnya telanjang, bulat, bayi, bisanya menangis, tidak bisa apa-apa. Baju aja, saudara kita tidak punya, saudara. Punya baju waktu saudara lahir. Ya, semua telanjang, bulat, membuktikan bahwa kita nothing. Tapi menjadi something, kita menjadi arti, punya added value, punya nilai tambah. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh itu mari kita senantiasa hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Saya menyanyikan sebuah pujian, Majesty. Mulia dan sembah Dia, supaya Dia Yesus yang layak terima segala pujian dan hormat. Dia raja di atas segala raja. Kita anak raja, kita anak yang berharga di mata Tuhan. Oleh itu mari kita memposisikan diri untuk menjadi anak daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Oh Majesty, haleluya. Worship His Majesty, hallelujah. Unto Jesus be all glory, honor and praise, amen, hallelujah. Majesty, hallelujah. Kingdom, authority, hallelujah. Flow from His throne unto His own. Is at the praise. Amen. Hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Majesty. Hallelujah. Worship His Majesty, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, hallelujah. Oh, Majesty, hallelujah. Worship His Majesty, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, hallelujah, amen, hallelujah. Holy, hallelujah. Sembah Raja mulia, haleluya. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, haleluya.
Dia termulia, kerajaan yang sangat mulia. Haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Haleluya. Hormat dan muliakanlah namanya Yesus. Haleluya. Agung dan muliakanlah Yesus Raja. Amin. Haleluya. Mulia. Haleluya. Sembah Raja mulia. Haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Amin. Haleluya. Pujilah, hormatilah namanya Yesus. Haleluya. Tertinggi, termulia selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mulia. Haleluya. Sembah Raja mulia. Haleluya. Terpujilah nama agung Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dalam Matius pasal 15 ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semuanya memuliakan Allah Israel. Yesus mati, dibangkitkan, jadi Raja. Amin. Haleluya. Ya Yesus termulia, sembahlah Yesus. Haleluya. Agung dan maha sempurna, maha kudus Tuhan Yesus. Haleluya. Mulia. Amin. Haleluya. Kerajaan yang termulia. Haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Oh haleluya. Yesus mulia. Haleluya. Agung kerajaannya. Haleluya. Yesus sebagai Raja, Dia akan datang kembali penuh kemuliaan. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung, nama yang sempurna. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Yesusku. Haleluya. Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami semua anak-anak-Mu Bapa. Yesus, terima kasih Bapa. Kuduskan pikiran kami, mulut kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman
firman-Mu yang maha kudus, maha benar, sumber kebenaran, sumber segala-galanya. Amin. Haleluya. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kerajaan-Mu datanglah dalam hidupku. Bertatalah Yesus, Engkau yang terutama di atas segala-galanya. Segala puji, hormat hanya bagi Engkau Bapa. Ampuni Tuhan Yesus dosaku, kesalahanku, kekilapanku. Ampun, ampun Bapa. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami, menyucikan kami, memberkati kami semua anak-anak. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, juru selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semangat saya Bapak Ibu di pagi yang ini nih, untuk selalu memuji Tuhan. Oh, karena termulia, teragung, sempurna. Saya takjub sesuai dengan firman Tuhan tadi di Matius pasal 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semua memuliakan Tuhan Yesus Allah Israel. Luar biasa saudara. Setiap orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Pantesan saya sebagai hamba Tuhan sampai detik ini, sejak jadi hamba Tuhan, juga para hamba-hamba Tuhan semua yang melayani pekerjaan Tuhan, pasti semua sehat sempurna dalam nama Yesus. Termasuk Bapak Ibu semua dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku, keluargaku, semua sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Takjub semua, setiap orang datang kepada Tuhan yang sakit sembuh, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang bisu berkata-kata, bahkan Lazarus yang mati sudah 4 hari bangkit saudara, membuktikan bahwa Yesus kita luar biasa. Untuk itu mari kita semangat. Saya mau baca firman Tuhan, doa Tawarikh. Puji Tuhan di pagi yang indah nih, baca doa Tawarikh perjanjian lama. Oh haleluya, puji Tuhan. Kemarin kita sudah baca doa Tawarikh pasal 1, sekarang pasal yang kedua. Oh kini kemurahan Tuhan, semangat. Ini bukti nyata, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan, ada keselamatan. Oleh karena Bapa kita mulia, dia sembah Raja mulia. Amin. Saya mau baca 2 Tawarikh pasal 2 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram raja negeri Tirus dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti engkau perbuat terhadap ayahku Daud ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguruskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dan wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih sebesar dan segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan.
Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohonku berikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba ini. Dan Huram Raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan memberikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungun muda, kain ungun tua, lenan halus, dan kain kirmisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafu, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki dan yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 150.300 orang. 153.600 orang. Ayat 18 yang terakhir. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan kuli, 80.000 orang tukang padi pergungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Tawarik pasal yang kedua ayat 1 sampai 18. Puji Tuhan, berarti satu pasal 2 sudah selesai kita baca atas rahmat anugerah Tuhan. Besok kita lanjut pasal yang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita semangat. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat. Jangan kalah semangat dengan Salomo. Saya sendiri tidak mau kalah semangat saudara untuk melayani Tuhan. Kalau seandainya saya diciptakan Tuhan bersama Salomo, wow, saya akan menjadi anak buahnya Salomo. Saya mau tunjukkan saya semangat, bahkan tidak tidur untuk membangun rumah Tuhan. Karena untuk rumah Tuhan ada kerinduan dari Raja Salomo, ingin betul membangun suatu rumah Tuhan yang besar dan menakjubkan. Ayat 19, ayat 9b, pasal 2, ayat 9b, saudara. 2 Tawarik pasal 2 ayat 9b dikatakan, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Maka tema firman Tuhan pagi ini tentang besar dan takjub. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang besar. Tuhan kita adalah Allah yang sangat menakjubkan. Takjub kita saudara, kagum kita kagum. Sebab Tuhan yang menciptakan bulan, bintang, matahari. Coba saudara renungkan. Semua yang kita nikmati di dunia ini, makan, minum, bisa tidur, nyenyak, semuanya Tuhan yang membuat, saudara. Jadi Tuhan itu besar dan takjub. Maka firman Tuhan tadi saya baca dalam Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu. Oh haleluya saudara. Saya semangat saudara. Rasanya tidak mau tidur saya. Rasanya saya mau bangun terus memuji nama Tuhan. Karena saya begitu besarkan nama Tuhan. Saya begitu terkagum-kagum akan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau cinta Yesus. Kita mau agungkan Tuhan. Kita muliakan Tuhan selama kita hidup ini. Hidup bagi Kristus. Bukan bagi dunia. Bukan untuk diri sendiri. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu, hidupku adalah bagi Kristus. Mati keuntunganku. Selama kita hidup, mari menyenangkan hati Tuhan. Berbuatlah di dalam kebenaran Tuhan. Stop dosa. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa yang lalu. Tapi muliakan Tuhan. Jadi saksi bagi Kristus. Selagi ada kesempatan, mari saudara berbuat baik. Berikan perbuatan-perbuatan baik. Berikan perbuatan yang cinta kasih. Supaya hidup kita menjadi saluran berkat. Supaya orang lain bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang besar dan sangat menakjubkan. Tuhan mau pakai setiap Bapak, Ibu, Saudara semua. Karena kerinduan dari Tuhan sebetulnya di bumi ini ada kerajaan Allah, saudara. Ini sesuai dengan doa Bapa kami. Supaya datanglah kerajaan-Mu Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi standarnya surga agung. Waduh saudara, Raja Daud atau Raja Salomo membuat rumah Tuhan di dunia aja begitu besar dan menakjubkan. Apalagi kerajaan surga. Buatan Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Yang luar biasa. Saya merindu, sudah merindu, terkagum-kagum. Saya dalam ketemu Tuhan, sujud menyembah, sudah sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sepanjang Dia yang layak terima pujian dan hormat. Waktu mari kita mencintai Yesus, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kita Tuhan berikan kesempatan, berikan yang terbaik. Sepanjang Dia yang layak kita puji dan sembah. Tuhan memberkati kita semua. Oh mulia, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, amin, haleluya. Terpujilah nama, oh mulia, haleluya. Kerajaan yang mulia agung, haleluya. Yesus telah mati, tetapi Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, akan datang kembali. Haleluya. Puji dan maaf Tuhan. Sembahlah Yesus, Raja mulia, agung selamanya. Haleluya. Pujilah, sembah Raja Yesus, Raja Tuhanku, Juru Selamatku. Mulia, haleluya. Sembah Raja mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus tolong kita. Hari ini kita diberkati Tuhan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sampai nanti aku jumpa dengan Yesus, masuk ke surga. Engkau menyertai kami semua Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat, Yesus adalah Tuhan yang besar dan takjub. Dan mari dalam pekerjaan kita, di mana Bapak Ibu berada, muliakan Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat. Buktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan sangat menakjubkan. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.